Halo guys, bagaimana kabarnya? Gua doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan serta dilimpahkan rezekinya ya. Jumpa lagi sama gua Doyok di sini yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film berjudul Woman dirilis tahun 2021. Dan tanpa berlama-lama di awal, yuklah langsung aja kita ke pembahasannya. Suatu hari kita diperlihatkan gadis bergaun kuning sedang melarikan diri entah dari mana. Tapi yang jelas kala itu rasa takut pun penuh menyelimuti dirinya. Tibanya malam hari, pelarian itu sia-sia yang lekas saja membuat dirinya tertangkap oleh seseorang. Dan film Woman pun baru dimulai. Suatu ketika di tempat yang penuh sekali bangkai mobil, Detektif Hawk mendapat laporan bahwa ada seorang mayat gadis di sebuah bagasi mobil yang diperkirakan sudah tewas dan membusuk sejak 1 bulan yang lalu. Sekaligus penyebab kematiannya pun belum diketahui. Dimana usahanya nanti melihat jasad di bagasi, Detektif Hawk di sana meminta pada rekannya agar dipertemukan oleh saksi mata yang melihat bangkai manusia tersebut. Diketahui bahwa mayat tersebut adalah gadis bergaun kuning yang kita lihat di awal film tadi. Bertemunya dengan saksi yang melihat jasad, Hawk di sana tak begitu mendapat banyak informasi untuk menunjang penyelidikan yang mendekati titik terang. Dimana yang Hawk dapat hanyalah bahwa saksi mata yang seorang tunawisma ketika melewati jalur yang penuh bangkai mobil di sana. Saksi mata pun ternyata menemukan bangkai mobil yang langsung saja ia menelpon pihak berwajib. Dalam penyelidikan yang belum banyak mendapat petunjuk, di sana pihak berwajib mengetahui bahwa sebelum tewasnya korban, ia sempat mendapat siksaan, pelecehan, dibunuh, dan dibuang begitu saja. Mengingat di wilayahnya juga terdapat beberapa kasus gadis hilang, Hawk di sana pun memperdalam penyelidikannya yang mungkin saja penemuan jasad manusia itu ada sangkut paut dengan laporan gadis yang hilang entah kemana. Menuju karena dihubungi keluarga Jennifer si gadis dalam pencarian orang hilang, di sana Hawk bertemu saudarinya sekaligus mendapat informasi yang mana ketika tepat hilangnya Jennifer beberapa minggu, saudari Jennifer mendapat surat darinya yang berisi bahwa sanak keluarga tak perlu mencarinya karena Jennifer tak akan kembali pada keluarganya. Namun ketika si wanita bertanya apakah penemuan jasad gadis yang tersebar luas itu adalah Jennifer, saudari wanita tersebut yang hilang, Hawk membalas ia belum tahu karena hasil tes DNA belum keluar. Hingga beberapa waktu kemudian ketika hasil tes DNA keluar, pihak berwajib menyatakan bahwa jasad gadis yang ditemukan tempo hari itu bernama Linda yang namanya sudah tercantum seperti Jennifer dalam daftar nama orang hilang. Yang membuat Hawk menuju rumah orang tuanya untuk memperdalam kasus ini sekaligus mencari jejak pelaku. Dan yang Hawk dapatkan adalah persis seperti laporan saudari Jennifer bahwa ibu Linda sejak beberapa waktu hilangnya sang anak. Ia pun mendapat surat dengan isi surat persis seperti apa yang Jennifer kirimkan pada saudarinya. Yang mana karena hal itu pun membuat semakin Hawk penasaran dan menyimpulkan bahwa kemungkinan hilang Jennifer adalah diculik dan kasus pembunuhan Linda di sana kemungkinan juga dilakukan oleh satu diduga pelaku yang sama-sama menyuruh Jennifer serta Linda menulis surat pada keluarganya ketika mereka dalam kondisi hilang. Lalu kita pun diperkenalkan oleh seorang dosen yang kita sebut saja namanya si Pak Dosen. Dimana kala itu terlihat Pak Dosen sedang menyajikan materi di kelas ke para mahasiswanya. Tibanya di rumah saat makan bersama si istri, Pak Dosen berkata bahwa ia akan membawa gadis baru ke rumahnya. Sempat dicekal perkataannya itu, namun istri Pak Dosen akhirnya bungkam dan tak bisa melawan. Kemudian saat malam ketika ingin membelikan baju untuk istrinya, tak diduga ternyata mahasiswanya yang bernama Hailey bekerja di sana. Namun karena bersambung obrolan, tak terasa malam semakin larut. Pak Dosen yang tak tega melihat mahasiswanya itu pulang sendirian pun akhirnya memberikan tawaran untuk mengantarnya ke rumah. Tiba di rumah Hailey dan sadar bahwa Hailey hanya hidup sendiri, secara tiba-tiba Pak Dosen pun melakukan hal yang tak terduga. Yang mana tak lama dari itu, Pak Dosen di sana memaksa masuk ke dalam rumah Hailey lalu menghajarnya. Kemudian sesadarnya Hailey terlihat di sana ia dalam kondisi mulut tersumpal serta kaki dan tangan terikat entah ada di mana. Saat makan malam bersama istri mendengar gaduh di ruangan lantai atas yang entah itu apa, terlihat Pak Dosen menghampiri menenangkan situasi. Dan setelahnya ia pun kembali melanjutkan makan malam dengan si istri. Esok harinya, satu sisi Hailey masih dalam kondisi tersekap
Di sisi lain, terlihat detektif Hawk mengorek informasi kepada warga setempat tentang daftar nama pencarian orang hilang yang semoga saja memberikan titik terang. Hingga suatu ketika melihat gaun kuning persis seperti apa yang mayat Linda pakai saat ditemukan membusuk. Dari sini kita sadar bahwa kemungkinan besar pelaku pembunuhan Linda adalah Pak dosen, yang mana diketahui bahwa wanita yang memakai gaun kuning seperti istrinya itu adalah Jennifer yang diculik Pak dosen hingga tersebar luasnya pencarian orang hilang atas namanya. Selain Jennifer, terungkap juga usainya dihajar, di sana terlihat sosok Hailey yang menjadi korban penculikan si dosen. Lalu usainya bertukar pakaian dengan Jennifer menggunakan gaun kuning yang saat ini Hailey pakai. Di sana mereka melakukan makan bersama layaknya raja, sang ratu, dan sekaligus selirnya. Ditempatkan berdua dengan Jennifer, berkenalanlah Hailey dengannya, yang mana Jennifer memberitahu janganlah ia mencoba kabur dari sini. Adapun yang harus dilakukan, entah apapun itu agar selamat, lakukanlah apa yang Pak dosen perintahkan. Dan esok harinya melihat Hailey berteriak meminta tolong, Jennifer menampar agar berhenti dan berkata bahwa Hailey harus patuh dengan aturan yang ditetapkan Pak dosen di sana. Mengingat sebelum Hailey diculik ternyata sudah ada gadis lain selain Jennifer di sana. Namun karena hanya Jennifer yang taat aturan, ia di sana selamat. Sedangkan yang lain harus tewas dibunuh Pak dosen karena tak patuh dengan aturannya, seperti Linda yang ditemukan tewas membusuk saat di scene sebelumnya. Belum selesai dengan kasus Jennifer yang hilang dan pelaku pembunuhan Linda, di sana detektif Hawk pun mendapat laporan bahwa gadis bernama Hailey juga ikut menghilang. Yang mana ayah Hailey berkata sejak hilangnya si anak beberapa minggu, ia pun mendapat surat dari Hailey yang berisi bahwa keluarganya tak perlu mencari karena Hailey tak akan kembali. Dan sebelum menjadi misteri, di sana detektif Hawk pun terus menelusuri mencari informasi pada kerabat dekat Hailey. Hingga tahu bahwa Hailey berkuliah di suatu kampus, menujulah Hawk ke sana mencari tahu siapakah dosen yang mengajar dan kelas apa yang Hailey ikuti. Sekaligus meminta data-data Jennifer, yang ternyata Linda, Jennifer, dan Hailey adalah seorang mahasiswi di satu kampus yang sama. Di kantor bertemu atasannya, Hawk mengungkap bahwa Linda, Jennifer, dan Hailey adalah mahasiswi sekampus. Sekaligus di antara mereka itu ada beberapa jadwal mata kuliah yang sama-sama mereka ikuti, yang membuat Hawk akan mencari informasi pada dosen yang dominan mengajar mereka. Bertemunya dengan Pak dosen, jelas detektif Hawk memberikan pertanyaan padanya mengenai mahasiswinya yang hilang sekaligus yang ia ajar. Namun karena gimmick Pak dosen ini sudah handal sebagai pelaku penculikan yang tak mencurigai, di sana Hawk pun tak mendapat apa-apa. Kecuali ia mengetahui bahwa Pak dosen sudah beristri dengan umur pernikahan yang menginjak 31 tahun. Perlu diketahui guys, bahwa selain korban yang diculik adalah mahasiswinya sendiri, serta bila korban yang diculik kerap kali disiksa sampai dibunuh kalau tak mengikuti perintah yang ia katakan. Dosen gila ini melakukan semua hal itu semata-mata hanya demi memuaskan nafsu birahinya pribadi. Tibanya malam hari di kamar bersama Jennifer, Hailey di sana melihat lubang udara yang tersambung langsung ke kamar mereka, di mana Hailey yang seakan mendapat harapan kabur itu pun ingin mencobanya. Namun Jennifer mengingatkan jangan sekali-kali Hailey melakukan hal bodoh, mengingat bila ketahuan Pak dosen, resiko yang menimpanya sangatlah fatal. Demi mendapat petunjuk dari semua kasus orang hilang yang kini diduga korban penculikan, tak segan detektif Hawk di sana mengorek informasi tentang orang yang dekat dengan korban penculikan itu, yang kini ia mengorek informasi tentang Pak dosen yang mengajar para korban. Di mana kala itu atas pengakuan warga lokal yang kenal dengan Pak dosen, ia bercerita bahwa 25 tahun lalu si dosen sempat melakukan kasus pemerkosaan namun berhasil ditangani pengacaranya. Selain itu, warga lokal pun berkata bahwa mereka di sana tak pernah melihat si dosen memiliki istri. Mengingat berpuluh-puluh tahun warga sekitaran rumah si dosen hanya mengingat dirinya keluar sendiri dari rumah tanpa siapapun.
Mendapat hal ganjil dan tak masuk akal, melaporlah detektif Hawk pada atasannya, di mana usainya ia mencari tahu informasi pada warga lokal dekat rumah si dosen. Sekaligus ia pun mengecek data pribadinya. Pengakuan warga lokal itu pun valid, yang mana benar si dosen itu belum menikah dan memiliki kasus pemerkosaan 25 tahun lalu. Jelas sampai di titik ini, Hawk di sana mulai mencurigai kemungkinan Pak dosen ada sangkut pautnya dengan hilangnya beberapa gadis di wilayah itu. Mengingat si dosen yang berbohong padanya kalau ia sudah menikah saat wawancara tempo hari. Berjalannya waktu, Hawk yang mencurigai bahwa Pak dosen diduga pelaku dari semua masalah ini. Ia pun membuntuti mobil si dosen demi membuktikan data-data yang sudah ia dapatkan. Tiba di pelabuhan menyapa si dosen seakan-akan mereka kebetulan hanya bertemu. Dipancinglah Pak dosen oleh Hawk yang berkata kenapa kapalnya dinamai Laura. Dan dosen membalas bahwa Laura adalah nama istrinya. Selain mengecek data bahwa si dosen belum menikah dan ia tak memakai cincin kawin pula, semakin curigalah Hawk padanya. Namun saat itu Hawk bertampang seakan-akan tak tahu apa-apa. Singkat waktu, ketika Pak dosen bermain piano ditonton oleh dua selirnya, ia yang tahu selagi Hailey kecil pernah memainkan piano pun menyuruhnya bermain. Namun karena hal itu sudah sangat lama dan Hailey banyak lupa, dengan enteng dan tanpa rasa bersalah dihajarlah Hailey oleh Pak dosen. Beruntung saat itu Jennifer melerai dan berganti bermain piano demi menghibur dosen edan tersebut. Dan karena saking kisahnya hidup tak bebas serta terus diawasi, di sana Hailey pun melemparkan buku ke CCTV hingga CCTV itu pun rusak. Jennifer yang melihat itu tentu lekas menenangkannya. Tak lama dari itu sadar bahwa Hailey mencoba kabur melalui lubang udara. Jennifer di sana berusaha mengingatkannya. Namun bertepatan saat itu Pak dosen pun memanggil mereka berdua. Dan ketika Pak dosen bertanya pada Jennifer kemana Hailey, Jennifer hanya bisa diam. Beruntungnya tak lama kemudian datanglah Hailey yang hampir saja ketahuan mencoba lari. Hingga suatu saat ketika terlihat bagai suasana keluarga satu suami bersama dua istri, Pak dosen bertanya siapakah yang merusak CCTV. Lekas mendengar itu Jennifer menjawab bahwa itu ulah Hailey. Namun anehnya di sana malah Jennifer yang diseret dan disiksa oleh dosen edan tersebut. Sedangkan setelahnya terlihat di sana Pak dosen mulai melecehkan Hailey tanpa sedikitpun perlawanan darinya. Muak yang dialami selama ini walau awalnya Jennifer mengingatkan Hailey agar tak melarikan diri. Di sana ia mengajak Hailey kabur esok hari yang tentu langsung Hailey setujui. Hingga keesokan hari ketika Pak dosen dan dua selirnya menikmati waktu bersama, secara tak terduga ada orang yang memencet bel rumah itu. Dan ternyata orang yang memencet bel di sana adalah detektif Hawk yang selama ini mencurigainya. Beralasan mendapat laporan kasus perampokan di daerah sana. Dengan menyelipkan sedikit alibi, Hawk pun berusaha memaksa masuk dengan tujuan memperkuat dugaan apakah Pak dosen memang benar memiliki istri atau tidak. Sedangkan ketika mendapat kesempatan, terlihat Jennifer dan Hailey berusaha melarikan diri lewat lubang udara, yang mana kala itu Hailey dipinta masuk lebih dulu. Namun anehnya Jennifer malah menutup lubang udara itu seakan balas dendam padanya. Mendengar suara gaduh yang dihasilkan Hailey dalam pergerakan di lubang udara, Pak dosen berkata bahwa itu suara pijak istrinya. Namun ketika Hawk memaksa ingin bertemu istrinya, Pak dosen menyuruhnya agar ia kembali 1 minggu lagi untuk menemui. Sedangkan kemudian terlihat Hailey di sana berhasil keluar dari lubang udara yang menembus ke jalur seluruh rumah. Sempat dicurigai gerak-geriknya oleh Pak dosen melalui CCTV. Akhirnya Pak dosen yang sadar kalau Hailey berusaha kabur pun mengambil senjata lalu memburu Hailey berada. Dan tepat pada berikannya Hailey akhirnya ditembak hingga tak bernyawa. Di sisi lain ketika detektif Hawk jalan pulang ke kantornya, secara tiba-tiba ia yang makin penasaran dan menduga kuat bahwa Pak dosen dalang dari maraknya gadis hilang pun makin-makin mencurigai dan memutar kendali menuju rumahnya lagi. Mengingat ketika menanyakan soal sang istri, Pak dosen begitu tak nyaman dengan pertanyaan yang Hawk beri. Tibanya di rumah Pak dosen sempat masuk tapi tak menemukan adanya keberadaan pemilik rumah. Namun saat di luar, tak diduga ada Jennifer di sana yang membuat Hawk kaget melihatnya. Sayang, saat itu tanpa detektif Hawk tahu, dari belakang Pak dosen pun menghajarnya yang membuat pistolnya terlempar. Sempat terjadi pertarungan antara keduanya yang kala itu didominasi oleh detektif Hawk, tapi tiba-tiba Jennifer yang mendapatkan pistolnya pun menembaknya.
Entah apa yang ada di pikirannya, tak lupa juga ia membunuh Pak dosen di sana. Dan akhirnya film ditutup dengan menyisakan Jennifer yang hidup begitu saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.